Ulamanya Bani Israel sendiri itu, mereka ini orang-orang yang alim, banyak ilmunya, tetapi ilmu tidak dipraktekkan. Begitu datang baginda Nabi Muhammad SAW, mereka tidak beriman, malah hasad kepada baginda Nabi. Demi apa? Demi dunia. Lah kalau aku ikut Nabi Muhammad, ya habis duniaku, habis boloku, katanya. Akhirnya mereka menolak, tidak mau ikut baginda Nabi Muhammad SAW. Ilmunya menghancurkan dia sendiri. Sebaliknya kalau orang itu soleh, kalau orang itu betul-betul soleh, sedikit saja ilmu, maka baru membaca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, masuk Islam. Coba lihat, banyak sekali orang yang ada isti'dad dalam hatinya ini begitu membaca surat Al-Ikhlas langsung masuk Islam. Ada kesan apa ketika membaca surat Al-Ikhlas sehingga sampai masuk Islam? Dari orang kafir langsung jadi dapat hidayah masuk Islam. Ini orang sudah bertahun-tahun mempelajari agama, membaca surat Qul huwallahu terus nggak jelas ngomongnya. Akhirnya begitu ada setan datang, hantu, begitu. Bacanya keliru. Sulahat, tempiling ngarep hantunya kalah gelut. Bacanya enggak jelas. Sebaliknya kalau orang yang sungguh-sungguh ada istighfar, begitu ada setan datang, tak bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kobong. Qul huwallahu ahad. Tambah besar. Allahus samad, tambah besar lagi. Lam yalid wa lam yulad, langsung jadi abu. Nah, betul. Setan yang kamu bacakan qul huwallahu ahad aja itu langsung hancur jadi abu. Ini kalau qul huwallahu ahadnya orang yang hatinya itu betul-betul ada iman. Makanya ini permasalahan kita ini apa? Kurang sungguh-sungguh. Wuzunya enggak sungguh-sungguh, sholatnya enggak sungguh-sungguh, zikirnya enggak sungguh-sungguh, semuanya jadi enggak sungguh-sungguh, enggak jadi. Berarti kalau mobil produk Cina, mesinnya itu juga rapuh, sasisnya rapuh. Kalau ada orang yang ngengkel terserah nih, katanya begitu, saya nggak tahu. Tapi nyatanya ya kambing itu tabrak mobil Cina juga mati juga kan. Paling ada yang ngengkel seperti itu terserah itu. Ini dibandingkan dengan itu loh, bulldozer itu loh. Coba mobil Cina tabrakkan ke bulldozer, renyuk. Nah, kalau orang itu semuanya rapuh, semuanya rapuh, tidak akan bisa dibuat apa-apa. Kelihatannya besar, tetapi sebetulnya rapuh. Begitu berhantaman dengan keadaan, melenyap. Karena sesuatu itu akan tampak. Hasilnya ketika sudah ada benturan. Kalau tidak ada benturan, ya aku wani, semua wani, ayo, aku wani, apa wani. Aja. Coba begitu sudah datang orang yang komedi, aku, ya, jangan Pak. Nah, melinyot seketika itu. Nah, inilah sebetulnya di sini ini. Tapi kalau betul-betul diri jiwa kita ini berisi dengan iman, dengan zikir, taqarrub kepada Allah, tawajuh kepada Allah, masya Allah. Apapun yang di hadapan kita ini, apakah dunia pun ditolak dengan dua tangan. Ditolak dengan jabatan, ditolak dengan dua tangan. Pangkat, tolak dengan dua tangan. Harta, tolak dengan dua tangan. Matahari, bulan, tolak dengan dua tangan. Ya, semua ditolak. Seperti baginda Nabi kita Muhammad SAW. Jadi seperti itu. Baginda Nabi dikasih kedudukan akan dijadikan raja Mekah, tolak.
Kumpulkan semua bendera orang-orang Quraisy untuk kamu semuanya. Tolak. Harta, tolak. Wanita, tolak. Kalaupun bulan ada di tangan kananku, matahari tangan kiri atau kebaliknya, maka aku pun tidak akan berhenti terus mengamalkan agama. Saya menolak untuk berhenti mengamalkan agama. Ini orang berisi. Begitu berhadapan dengan iming-iming, tolak. Iming-iming pun tidak bisa mempan. Nggak melenyap, Pak. Karena kamu nanti begitu pulang, itu mesti akan ada iming-iming dunia. Bisnis, toko, rumah besar, ya dah, mobil bagus, istri cantik, apalagi tanah luas. Berbagai macam dunia akan datang, tapi itulah, kalau kamu orang bermutu, maka itu semuanya kamu tinggalkan untuk agama, demi untuk agama. Tuh. Nah, ini semuanya ini dasarnya takwa masalahnya. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa, yang ada dalam hatinya ini memang takut kepada Allah. Maka begitu membaca langsung mengambil manfaat dari Al-Quran itu. Sebaliknya orang yang tidak takut kepada Allah sehingga suka bermaksiat kepada Allah, maka dikatakan yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Kalau orang fasik, orang ahli maksiat tidak ada takut kepada Allah Subhanahu wa taala, baca Al-Qur'an itu malah tambah tersesat. Ilmu pada hal ini tambah tersesat. Maka dijaga betul. Apa yang ada dalam hati jaga. Kalau hati ini tidak ada istiadat, kesiapan, maka akhirnya tidak akan bisa mengambil manfaat dari ilmu-ilmu yang kita pelajari. Nah, sedikit saja kalau kita ini ada kesiapan dan kita praktekkan dalam kehidupan, maka itu lebih bermanfaat daripada banyak gede tetapi kita tidak bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita. Maka saya masih ingat itu bayanya Kiai Uzairon mengenai ilmu membuat tempe dan ilmu membuat bom atom katanya. Ada dua orang, dia mempunyai ilmu dua-duanya. Satunya mempunyai ilmu membuat tempe. Ini ilmu membuat tempe. Masya Allah, ilmu membuat tempe. Tempe itu enak betul. Ada satu lagi ilmu membuat bom atom. Dia itu membuat, ini buku ini untuk membuat bom atom. Nah, dia biasa aja, tidak begitu menghargai. Hadirin, orang yang betul-betul menghargai ilmu membuat tempe itu, dan dia memang senang sekali dengan tempe, maka akhirnya dia buat tempe ini. Maka akhirnya dia mempunyai perusahaan tempe. Akhirnya dia ini menjadi usahanya ekspor impor tempe. Nah, sehingga akhirnya seluruh negeri dari 200 lebih negeri yang ada di seluruh dunia ada perusahaan dan cabang toko tempe dia. Nah, akhirnya apa? Dia jadi orang yang hebat, sukses gara-gara tempe. Sedangkan orang yang mempunyai tadi ilmu membuat bom atom dipegang-pegang tapi nggak dipraktekkan dan nggak bisa juga kalau mau mempraktekkan. Apa itu? Yang penting ini bom atom pokoknya ini. Kalau ada orang-orang
Tamu-tamunya datang, Tuan, itu tamatan apa? Saya tamatan bom atom. Ini buku saya. Ini ilmu membuat bom atom. Sudah membuat belum? Belum. Jadi di dalam sini ini. Ini kalau tak buat, oh, Masya Allah ini. Gini aja terus aja gitu. Semua orang dipameri. Hanya buku membuat bom atom itu saja. Tidak terjadi bom atomnya, tidak akan jadi tersebar besar, dan dia tidak dapat apa-apa. Hanya dapat, Masya Allah, ini ternyata Tuhan punya ilmu membuat bom atom. Iya. Sudah sewenang. Iya. Tidak punya apa-apa. Jadi kaya juga tidak. Bisa jualan bom atom juga tidak. Kacang atom aja itu nggak bisa. Itu nggak bisa. Apalagi bom atom. Hal seperti ini ketika hanya ingin diakui. Pengen diakui karena telah membawa ilmu membuat bom atom itu, orang seperti ini nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Hanya pengen diakui. Tapi orang yang membuat tempe tidak pengen diakui. Nggak ada tamu-tamu dikatakan, oke, tamatan apa? Aku tamatan membuat tempe. Nggak ada orang yang berbangga-bangga dengan itu. Tapi dipraktekkan betul, jadi wong sugih. Jadi wong sugih. Nah, ini maksud saya itu. Ini, kalau kalian ini, ya dah, sedikit saja itu ilmu yang kamu pelajari ini. Tapi betul-betul kalau amalkan, ya dah, kamu itu akan jadi orang mulia di dunia ini dan juga di akhirat. Sebaliknya kalau ijazah kamu itu tadi setelah kamu peroleh, hanya kamu, inilah dauratul hadis. Ini takhusus loh. Takhusus. Tunjuknya seperti itu. Apa? Ya hanya itu saja. Ditanya apapun juga nggak bisa. Tanya pun juga nggak bisa. Nol putul. Tidak ada manfaatnya. Kalau tidak dipraktekkan dalam kehidupan, tidak ada manfaatnya semuanya itu. Tidak ada manfaatnya kalau tidak dipraktekkan dalam kehidupan. Masya Allah, kita ini sudah banyak salah kalau kita lihat. Betul nggak? Sudah berapa ilmu yang kita pelajari dan sudah berapa ilmu yang kita praktekkan dalam kehidupan. Makanya orang-orang zaman dulu itu untuk belajar ini harus betul-betul itu gurunya itu juga betul-betul memilih muridnya dan muridnya itu juga betul-betul memilih gurunya, dan ketika sudah memilih gurunya itu sebagai guru, dia itu betul-betul taatnya. Jadi seperti dalam ayat yang dibaca oleh Ustadz Taufik tadi, bagaimana yaitu Nabi Musa alaihissalam ketika beliau ini mencari guru, dia cari guru sampai kemana-mana, sampai beliau itu mengatakan, walaupun 80 tahun pun kalau aku belum ketemu, akan aku terus cari sampai ketemu, katanya. Betul-betul dia sungguh-sungguh. Makanya murid itu kalau nggak ada himmah yang tinggi, maka tidak ada gunanya. Dikit-dikit mutung capek dah, pulang dah. Kalau pulang aja itu masuk semangatnya setengah mati. Kalau masuk kelas itu loh lambat, kalau ke masjid lambat. Ya. Harus punya himmah, harus punya kesungguhan. Kalau tidak ada himmah, orang itu nggak ada gunanya. Himmah yang paling penting itu himmah. Yang paling penting itu himmah. Wong itu walaupun secerdas apapun, kalau tidak punya himmah, tidak ada gunanya. Walaupun orang itu biasa-biasa asal normal itu, tapi kalau mempunyai himmah yang tinggi, dia akan menjadi orang yang hebat dan super hebat. Asal himmah yang tinggi, kemauan yang tinggi, sungguh-sungguh betul. Sungguh-sungguh betul. Ketahuilah bahwa duit 1 juta itu bisa didapatkan hanya dari 1.000 yang dikumpulkan sedikit demi sedikit telaten sehingga masuk 1 juta. Ketahuilah bahwa sungguhnya ilmu yang banyak itu semuanya itu hanya dikumpulkan dari sedikit ilmu.
Dari sedikit dikumpulkan satu, akhirnya kamu dapat ilmu yang banyak. Ilmu yang saya sebenarnya. Ini bukan ijazah, tapi ilmu. Kalau mengumpulkan ijazahnya mudah saja. Cari di kantor. Nah, ilmu sedikit dikumpulkan, terus tambah lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini himmah. Maka Nabi Musa ini diceritakan betul-betul sungguh-sungguh pengen mencari guru namanya Nabi Khadir ini. Begitu ketemu dengan Nabi Khadir, maka beliau katakan dengan satu kata-kata yang sangat-sangat sopan sebagai seorang Nabi yang pangkatnya itu betul-betul tinggi. Salah satu Nabi Ulul Azmi, 5 Nabi Ulul Azmi, Nabi Musa Muhammad sallallahu Nabi Musa alaihissalatu wassalam, yang mana kitabnya Nabi Musa yaitu kitab Taurat ini dipakai oleh seluruh nabi-nabi setelahnya Nabi Musa alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam, sampai datangnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa kitab Al-Quran. Maka begitu Nabi Musa ini datang kepada Nabi Khadir, maka Nabi Musa mengatakan Assalamualaikum. Nabi Khadir mengatakan Waalaikumsalam. Loh, di sini kok ada salam? Siapa kamu? Saya Musa. Apakah kamu Musa Bani Israel? Iya, saya Musa Bani Israel. Nabi Khadir pun sudah kenal Nabi Musa. Bukan Nabi Khadir gak kenal Nabi Musa. Nama Nabi Musa itu sudah terngiang di seluruh dunia, di kalangan orang-orang soleh. Nabi Khadir pun, apakah kamu Musa Bani Israel? Nggih, kula Musa Bani Israel. Masya Allah, marhaba. Disambut betul-betul Nabi Khadir alaihissalatu wassalam. Enten nopo tuan? Enten nopo tuan? Jadi sebetulnya kalau dari segi pangkat itu Nabi Musa dan Nabi Khadir ini pangkatnya itu lebih tinggi Nabi Musa. Sangat jauh. Bahkan Nabi Khadir itu ada yang mengatakan bukan seorang nabi. Ini adalah abdun saleh begitu saja. Tetapi Nabi Musa itu demi mencari ilmu, beliau itu rela belajar kepada orang yang pangkatnya di bawahnya. Demi ilmu. Dan itu terus kalau orang itu belajar kepada orang di bawahnya, sini, ajari aku sini, cepat diajari, kudu iso aku. Enggak seperti itu. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Bolehlah saya ikut Tuhan supaya Tuhan ajari dari ilmu yang telah diajarkan Allah kepada Tuhan. Bolehkah saya ikut Tuhan? Bolehkah saya ikut Tuhan? Coba. Orang zaman sekarang kalau datang, mau apa Tuhan? Saya mau mondok. Saya sudah daftar, sudah selesai semuanya. Oh, begitu. Kalau tertib Nabi Musa nggak begitu. Bolehkah saya ikut Tuhan, mondok di sini, untuk di sini, boleh apa enggak saya ini? Wong belum minta izin, kok justru melebu itu loh. Coba bayangkan bagaimana orang zaman dulu, orang soleh dulu itu mau mondok itu, mau belajar itu izin dulu sama gurunya. Saya ikut program. Saya kalau dengar seperti itu, alangkah jauhnya antara Nabi Musa yang sehebat itu ya, dengan orang yang selemah ini. Nabi Musa orang hebat, dari fisiknya kuat, jotos wong pisan mati aja. Subusnya kuat, orangnya cerdas, sudah nggak ada cacatnya, sempurna. Tetapi begitu mau belajar ilmu, bolehkah saya ikut Tuhan? Sedangkan kita ini begitu lemahnya, begitu pengecutnya, dan begitu gak beraninya, kan kalau berantem mesti kalah. Nah, tapi datang-datang, saya sudah selesai semua, sudah daftar, saya masuk, dah beres. Terus programnya gimana? Terusnya bagaimana? Bagus, semangat ini berada. Hadirin
Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu hasil daripada yang dicapai sangat berbeda. Karena awalnya juga berbeda. Ini juga masuk dalam kategori man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuh. Kalau mulainya itu memang sudah bagus ya toh. Nanti akhirnya itu jadi bagus. Mulainya itu bagus, akhirnya jadi bagus. Nah, ini juga bisa masuk ke situ itu juga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Khadir itu, Nabi Khadir, beliau mengatakan, qala innaka lam tastati'a ma'iya sabra wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra. Jenengan mboten saged sabar mengke napa saged ngono iki bareng diceritakne teng panjenengan kok terus mengke napa saged masalah niki diuji. Coba kalau diuji, saya pengen mondok Pak, bagaimana Pak persyaratannya? Oh nggak bisa, nggak kuat ini betul-betul ilmu yang susah sekali. Ini hafalan harus begini, malam harus bangun tahajud istighosah, itu pagi juga terus ayat khirzi, dan itu nggak boleh bangkong. Nanti nyuci juga nggak ada waktu nyuci hanya setengah jam. Makan pun harus makan bersama. Kalau sudah kelewat makan, kamu nggak akan bagian sehari penuh nggak akan makan. Sampai begitu Pak, ya udah Pak, nggak jadi, pulang saja saya Pak. Model orang seperti itu nggak akan dapat ilmu. Tapi Nabi Musa dikatakan, kamu nggak sabar, nggak kuat Tuhan, kau nggak kuat. Tapi Nabi Musa mengatakan, Masya Allah, Qala sajiduni insya Allah sabira wala a'si laka amra. Semangat. Dari awal tadi sudah mengatakan, walaupun 80 tahun satu hukum pun, aku akan cari guru itu sehingga aku bisa mengambil ilmunya. Semangat. Nah, begitu dia ini sampai dikatakan nggak sabar, insya Allah sabar, kuat lagi. Begitu dari awal itu sudah semangat, Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu Nabi Khadir melihat ini orang yang pengen mencari ilmu, beliau begitu semangat, maka Nabi Khadir, nggih nek ngoten bismillah. Mari ikut kemana? Yes, ikut. Jadi namanya murid itu bisanya itu ikut gurunya. Nabi Musa itu bukan buat program, tetapi yang membuat program adalah gurunya. Ada loh murid itu membuat program. Sini aja Pak, begini aja Pak. Ini ya Pak. Ini sudah libur saja Pak, besok Pak libur. Apa murid membuat program? Yang membuat program itu gurunya. Murid itu ikut. Enggak ada Nabi Musa mengatakan, kemana toh iki? Jak melaku, aku dibuat jalan aja. Capek aku. Enggak ada, wes ikut aja. Sampai naik perahu ketemu sama seseorang. Lah, jenengan kan Nabi Khadir? Iya. Nggih monggo, mboten sambayar, monggo tak seberang nih. Nah. Begitu diseberangkan, paham enggak bahasa Jawa tuh? Kayaknya paham, setengah-setengah paham, sowan katanya. Tinggalnya sowan katanya. Ya dah. Jadi ya nanti kayak seberangkan. Nabi Khadir dikenal itu di kalangan situ itu. Maka akhirnya nyebrang. Begitu sudah sampai, lah kok perahunya ini dilubangi sama Nabi Khadir. Nabi Musa ngikuti saja ngelihat, loh, kita ini sudah ditumpangkan gratis. Selesai numpang gratis, lah kok perahunya malah dirusak. Akharabtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Mbok kok jenengan bolongi ben klelep ngoten to sing duwe niku. Nggih.
mulai. Ini perkara gede loh niki. Laqad ji'ta syai'an imra. Perkara besar ini. Biar tenggelam. Nah, kan kowe gak sabar, kamu kan gak sabar kan? Oh iya, lupa. Jangan marah Tuan, jangan marah Tuan. Saya itu lupa. Enggak masalah. Guru itu harus sabar dengan santri. Santri yang apa itu usul-usul ini yang harus sabar. Ini juga untuk guru. Jadi guru itu harus sabar. Kalau guru itu nggak sabar, itu akhirnya santrinya nggak akan bisa jadi guru. Atau santrinya nggak sabar semuanya. Kalau santrinya nggak sabar, jadi nggak sabar semuanya, nggak jadi guru semuanya. Karena setiap santri ada yang nggak sabar, nggak jadi guru. Mah aku mau lanya apa? Mogel-mogel itu santrinya lah. Nggak jadi guru lah katanya. Nggak jadi guru. Guru itu harus sabar. Diajak jalan lagi, pokoknya jalan. Mau dibawa kemana? Nggak usul, usah. Kok ya lali, aku tidak tekok. Kenapa? Jadi saya itu kok ya tanya sama berjalan lagi. Setelah berjalan, ketemu anak kecil. Rene, sini. Sekelsek, kretek, brul. Dibuang gasnya. Anak kecil kepalanya diuntir, dibuang kepalanya itu. Badan dan kepala sampai terpisah. Masya Allah. Nabi Musa bukan lupa, Nabi Musa bukan mimpi. Nabi Musa melihat kejadian seperti ini. Masya Allah. Ini apa ini? La haula wala quwwata illa billah. Aqtalta nafsan bighairi nafsin. Aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Wis nek iki aku wis gak lali. Engkar aku nek motor kene iki. Ora lali aku kene iki. Ini ojo makanya itu kalau jadi santri jangan keminter. Sejak awal itu kan sudah dikasih tahu toh. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Ya dah. Ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana? Kan sudah dikasih tahu. Sebetulnya ini ada rahasia di sini ini. Rahasianya apa? Di antara perkara yang dikhabarkan oleh Nabi Khadir itu kepada Nabi Musa, yaitu bahwa Nabi Musa nanti tidak akan sabar. Ini sebetulnya ini bukan Nabi Musa tidak paham tak? Tapi seorang pelajar itu jangan sampai orang itu terus putus asa. Apalagi ngoten loh. Jadi takdirnya kula niki asline mboten sabar. Takdirnya saya itu nggak sabar begitu ya? Ya begitu beritanya dari Allah, kamu itu nggak akan sabar nanti. Oh ya kalau gitu ya sudah, tak pulang saja. Nggak ada begitu. Wah insya Allah yang mengatakan ini takdirnya nggak sabar, maka beliau juga mengatakan insya Allah kalau dikehendaki Allah ya sabar. Nekat Nabi Musa. Ya, nekat. Wah itu harus nekat, makanya himmah aliyah itu penting sekali. Nabi Musa itu saking himmahnya, saking tingginya. Beliau itu pokoknya ini Bani Israel akan saya bawa sampai ke Palestina. Bawa ke sana. Datang malakul maut. Ini cerita yang tak potong dulu. Datang malakul maut. Tuan, ada apa? Yang malaikat ya ini kan adabnya itu ngomongnya gimana? Kan nggak enak tuh mau ngomong sama Nabi Musa, mungkin malaikat itu kan itu. Ini loh sama Gusti Allah diajak berangkat ya sampean. Diajak berangkat kemana? Ya sana.
dipukul langsung malaikat gitu. Dipukul sampai Nabi Musa dikatakan sampai membutakan mata malakul maut. Orang lagi berangkat tengah semangat mau berjuang dihalang-halang. Semangat orang itu. Nanti kon mati moh. Seroya aja. Nanti kon mati moh. Semangat. Urusan agama ngomong mati orang itu. Ya orang itu kalau semangat begitu. Kalau santri juga begitu, berjuang begitu. Ngomong mati, urusan agama ora rasa ngomong mati. Raning mati-mati nih. Begitu namanya orang, Mas. Harus semangat. Nah, sampai malaikat laporan kepada ya Allah, Engkau telah mengutus aku kepada hamba-Mu yang enggak mau mati ya Allah. Gimana ini? Udah gitu aja, suruh meletakkan telapak tangannya di kulitnya sapi, di sapi. Kemudian apa yang tertutupi itu adalah jumlah tahun yang akan aku tambahkan pada umur dia. Ketika saya tahu Nabi Musa, Gusti Allah bilang begini, udah, berangkat. Masya Allah. Begitulah. Makanya Nabi Musa dikatakan kalau innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bi khubra. Jawabane insyaallah sabar. Insyaallah. Ini bukan insyaallah karton. Insyaallah 4 bulan insyaallah. Karena lemas. Insyaallah lemas. Kok mangkat. Insyaallah sabar. Wala a'si laka amra. Itu sebetulnya kata-kata ini adalah kata-kata in kunci seorang pelajar, orang yang pengen mengambil suatu ilmu. Pertama kali ini adalah sabar. Ya, pertama kali sabar, kedua kali adalah taat. Sabar dan taat. Yang awal tadi itu adalah hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Di sini ini adalah adab. Adab, sabar, taat. Ini kunci. Enggak ada ini beletuan ora kanggo. Ini. Ada. Apa ke jenenge? Adab, sabar karo taat. Wala a'si laka amra abadan. Ini syaratnya ini. Ini kalau nggak ada ini satu dari 3 syarat ini kok tidak ada, tidak akan mendapatkan ilmu. Terus nanti ada dalam perjalanan itu deh. Pertama kali yaitu tidak boleh lupa. Dijaga jangan sampai lupa. Yang kedua kali jangan ingkar. Jadi ketika orang itu melihat gurunya itu berbuat perkara yang tidak kamu pahami, maka jangan ngomel. Jangan ngomong. Yang kedua kali tidak boleh apalagi ingkar. Ini luwih nemen. Begitu Nabi Musa sudah pada tingkatan ingkar, ini Nabi Musa, waduh, ini aku ini sudah nggak beres ini. Ini kegiatan sudah nggak bisa saya berguru. Ini nggak boleh. Guru itu nggak boleh murid itu nggak boleh ngingkari gurunya. Maka Nabi Musa langsung ketika dikatakan oleh Nabi Khadir, lah kan nggak sabar kan? Nabi Musa akan sudah begini saja. Kalau saya nanti masih sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Qad balagta min ladunni udra. Kalau aku nanti masih bertanya lagi, ya kan nggak boleh bertanya, persyaratannya tadi. Kalau aku masih bertanya lagi, ya anu saja, saya dikeluarkan saja jadi murid. Ya, saya dibuang saja. Fala tusahibni, saya dibuang saja Tuhan. Jadi Nabi Musa pun nggak berani, kok lari dari gurunya itu nggak berani. Ini murid kok lari dari gurunya, pelencing hilang. Murid beling ya pelencang-pelencing.
Sluman-slumun, niki sluman-slumun selamat. Kowe gak sluman-slumun selamat. Wingko biasane sluman-slumun memet kowe akhirat. Kae ning ngono akhirat. Nah, terus beliau mengatakan sendiri, Tuhan, kalau saya tanya lagi, buang saja saya, keluarkan saja saya, buang. Nah, saya itu kelihatannya memang gak cocok, buang saja, gak berani. Kalau saya bertanya lagi, saya tak lari saja, loh enggak, lari dari guru itu berbahaya. Tapi keluarkan saja saya dari pulang tanpa izin. Nah, itu sehingga betul begitu beliau ini sampai ke satu kampung.